Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Renungan dan doa pagi hari ini dengan judul Karunia Pengertian, Yesaya 11 ayat 2 sampai ayat 3. Karunia pengertian, Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Menyelami karunia pengertian, Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Menatap ayat-ayat dalam Yesaya 11 ayat 2 sampai 3 seperti membuka kompas batin di tengah dunia yang bising, penuh asumsi dan bergerak serba cepat. Karunia pengertian, the spirit of understanding, adalah jangkar yang membuat kita tidak mudah terombang-ambing. Mari kita baca dan renungkan firman-Nya ayat ini. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Renungan, melihat dengan mata hati. Seringkali kita mengira pengertian sama dengan kecerdasan intelektual atau IQ. Namun, dalam konteks spiritual, karunia pengertian jauh melampaui sekedar tahu atau pintar. Pengertian adalah kemampuan ilahi untuk melihat melampaui apa yang tampak di permukaan dan menangkap esensi kebenaran Allah. Ada dua hal menarik yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Satu, pengertian menembus sekilas pandang. Ayat 3 dan dengan tajam mengatakan bahwa Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Manusia modern sering terjebak dalam budaya sekilas pandang. Kita melihat potongan video 15 detik atau membaca judul berita lalu langsung
menyimpulkan karunia pengertian menahan kita untuk tidak terburu-buru menghakimi. Karunia ini memberi kita ketenangan untuk bertanya, Tuhan, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini menurut sudut pandangmu. 2. Pengertian berjalan bersama takut akan Tuhan. Pengertian yang sejati tidak membuat kita menjadi manusia yang sombong atau merasa paling tahu. Sebaliknya, ayat ini mencatat bahwa kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Semakin kita mengerti hati Tuhan, semakin kita kagum dan tunduk pada otoritasnya. Kita sadar bahwa hikmat kita terbatas dan kita membutuhkan bimbingan Roh Kudus setiap hari. Aplikasi praktis hari ini dalam hubungan saat seseorang mengecewakan Anda, mintalah karunia pengertian untuk memahami luka atau beban yang mungkin sedang mereka bawa, bukan langsung membalas. Dalam keputusan saat diperhadapkan pada pilihan sulit, jangan hanya mengandalkan logika manusia atau kata orang. Berdoalah agar Roh Kudus, Roh pengertian, menuntun Anda melihat dampak jangka panjangnya. Doa memohon karunia pengertian. Mari kita ambil waktu sejenak, menenangkan hati dan berdoa. Ya Tuhan, Maha Baik, yang Maha Baik, sumber segala hikmat dan pengetahuan. Hari ini aku datang ke hadirat-Mu, menyadari betapa terbatasnya pandanganku. Seringkali aku melihat sesamaku dari situasi hidupku hanya dengan sekilas pandang, lalu dengan mudahnya aku mengeluh atau menghakimi. Tuhan, aku mohon, curahkanlah roh pengertian-Mu ke dalam hatiku. Berikanlah aku mata spiritual yang mampu melihat kebaikan-Mu di balik tantangan yang sedang kuhadapi. Berikanlah aku hati yang tajam untuk membedakan mana yang benar dan mana yang sekedar tampaknya benar di mata dunia. Anugerahkanlah aku kesabaran untuk mendengarkan, memahami sesama dan tidak terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan kata orang. Biarlah hidupku hari ini dipenuhi dengan rasa takut akan Engkau dan jadikanlah itu sebagai kesenanganku. Tuntun setiap langkah, pikiran dan perkataanku agar selaras dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang hidup, kudus dan agung, yang selalu menyertai aku berdoa. Bapa, hamba juga berdoa bagi rekan-rekan semua yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada. Biar karunia pengertian boleh mewarnai kehidupan mereka, agar mereka dapat mengerti mana yang baik, mana yang sangat baik, dan mana yang datang dari Tuhan di tengah dunia ini. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami semua yang mendengarkan siaran program ini, biar curahkan karunia pengertian atas kami semua, supaya kami lebih mengerti kebenaran firman-Mu, memahami kehendak Tuhan dengan benar, baik dan memuliakan Tuhan. Hidup kami memuliakan Tuhan. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar karunia pengertian ada pada bangsa Indonesia ini. Pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri kabinetnya, Polri, TNI, kepemimpinan yang terkait pada bangsa Indonesia ini dan semua rakyat Indonesia ini, biar diberikan karunia pengertian agar kami dapat mengerti mana kehendak Allah dan mana yang bukan, dan kami dapat mengerti
Apa yang Tuhan berikan pada bangsa Indonesia ini adalah karunia Tuhan, dan kami bertanggung jawab di atasnya, dan kami dapat mengerti tentang kebenaran firman-Mu, tentang hidup takut akan Tuhan Allah yang benar, mengerti Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Biar bangsa ini menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangsa ini percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar orang-orang yang ada pada bangsa Indonesia ini menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, Allah yang benar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bangsa ini diselamatkan. Lautannya diberkati oleh Tuhan, daratannya diberkati oleh Tuhan, udaranya diberkati oleh Tuhan, hasil perikanannya diberkati oleh Tuhan, hasil pertambangannya diberkati oleh Tuhan, hasil pertaniannya diberkati oleh Tuhan, dan bangsa Indonesia ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, berikan kami pengertian. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada di dunia ini: benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil. Biar firman Allah disampaikan, nama Yesus dikumandangkan, diberitakan, agar setiap orang dimanapun mereka berada mendengar nama Yesus Kristus dan mereka percaya, lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan. Dan mereka yang diselamatkan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, beribadah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dan segala jamaah sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua berada dalam kerajaan surga yang kekal. Biar neraka kosong, nerakanya tempat tinggal iblis, setan, anti-antinya, penguasa-penguasa di udara, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang berdosa, orang yang menentang Yesus Kristus, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa bagi ketenteraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa aman, bangsa-bangsa tentram, bangsa-bangsa hidup percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Biar bangsa-bangsa semua diselamatkan, negara-negara diselamatkan, semua aman, damai sejahtera. Ada pengampunan satu dengan lain, ada kasih. Biar bangsa-bangsa sukacita dan damai sejahtera. Biar semuanya aman, tidak ada lagi peperangan, tidak ada pertikaian, tidak ada lagi kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana pun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil manapun. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati pemimpin gereja, gembala jemaat, para pendeta, gembala jemaat. Tuhan berkati para majelis, Tuhan berkati jemaat Tuhan, gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biar lewat gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, gereja Tuhan menjadi pembawa salam bagi dunia. Lewat gereja Tuhan banyak orang-orang boleh datang berbondong-bondong memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja Tuhan menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat bagi dunia. Dan lewat gereja Tuhan banyak orang diselamatkan, orang berbondong-bondong beribadah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, khususnya sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem keorganisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, berkati para stafnya, berkati para dosennya, dosen S1, S2 dan S3. Tuhan berkati para mahasiswanya S1, S2 dan S3. Tuhan berkati semua. Tuhan kirim jiwa-jiwa para mahasiswa-mahasiswi untuk datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3. Tuhan berkati semua yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, biar para wisudawan S1, S2 dan S3 menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba di mana hamba
telah lulus dari untuk pengusulan dari Sekolah Tinggi Teologi Emanuel, pengusulan dari kenaikan jabatan fungsional dari elektor ke elektor kepala, dan hamba dinyatakan lulus. Terima kasih Tuhan. Itu bukan kegagahan hamba, kepintaran hamba, kehebatan hamba, tapi semua karena kasih, karena berkat, anugerah dan rahmat Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Karena hamba semua itu bertujuan bukan untuk kehebatan hamba, tetapi semua untuk mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan di Sekolah Tinggi Teologi Emanuel, khususnya tentang akreditasi, mendukung akreditasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekolah Tinggi Teologi Emanuel makin jaya, makin dikenal, makin diberkati oleh Tuhan, makin dikenal, makin diberkati, makin banyak orang datang berbondong-bondong belajar di Sekolah Tinggi Teologi Emanuel lewat program S1, S2 dan S3. Tuhan berkati Sekolah Tinggi Teologi Emanuel makin jaya, makin dimuliakan, makin diberkati oleh Tuhan. Sekolah Tinggi Teologi Emanuel makin diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba bersyukur, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini, keluarga-keluarga Kristen, mungkin keluarga Kristen ada dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen, persatukan tetap suami dengan istri dengan suami, orang tua dan anak-anak, keluarga Kristen bersama-sama berbondong-bondong beribadah ke gereja, memuji menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dan keluarga Kristen bersama-sama menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Kristus di tempat lingkungan mereka, tempat tinggal mereka, di lingkungan pekerjaan mereka, di mana pun mereka berada, mereka menjadi saksi membawa salam bagi dunia. Dan dewa keluarga Kristen, banyak keluarga lain di luar sana mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, Tuhan, kami butuh penyertaan kasih, perlindungan Tuhan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang berdosa Tuhan ampuni, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, penyakit di tangan, di kaki, di mata, penyakit di dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu ginjal, penyakit cuci darah, penyakit lemah ginjal, penyakit di pankreas, penyakit di saluran kemih, saluran pencernaan, saluran pernapasan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Penyakit diabetes, penyakit saraf kejepit, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah tinggi, darah rendah, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit, penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan dengan kuasa Kristus, engkau keluar dalam nama Yesus Kristus. Engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah sehat kembali, kami bisa berdiri dan berjalan, melakukan aktivitas dengan normal, dengan leluasa, memuji, menyembah, beribadah, melompat, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, kami telah diampuni oleh kuasa darah Yesus Kristus. Roh Kudus, mari pimpin kami, jaga lindungi kami senantiasa, karena kami telah dipulihkan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami telah sembuh, kami telah diampuni. Tuhan jaga lindungi kami agar hidup kami benar di hadapan Tuhan. Kami memiliki pengertian yang benar di hadapan Tuhan dan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua ini yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada, kami butuh berkat, kasih, kemurahan dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita, kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus,
turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, memberkati apapun yang kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, semuanya jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.